Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa pertemuan, kita telah membahas dan mengenal fi'il madi dan tasrif lugawinya dan fi'il mudhari dan tasrif lugawinya. Sekarang kita akan mengenal dan mempelajari tentang fi'il amar dan tasrif lugawinya. Mari kita mulai pembelajarannya. Mari kita mulai berkenalan dengan fi'il amar. Sesuai peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah atau permohonan. Jadi kata kerja dalam fi'il amar ialah gunanya untuk memerintah atau memohon sesuatu kepada seseorang atau orang lain. Tidak hanya terbatas pada seseorang. Yang pasti kita memerintah dan memohon itu kepada lawan berbicara kita atau orang kedua. Nah, berikut beberapa contoh dari fi'il amar. Yang pertama, uktub. Uktub memiliki arti tulislah. Yang selanjutnya yang kedua, ijlis, duduklah. Yang ketiga ialah iftah, bukalah. Yang keempat, idhab, pergilah. Yang kelima atau yang terakhir, iqra, bacalah. Nah, dari keempat contoh tersebut kita dapat membuat kesimpulan bahwa fi'il amar dalam bahasa Indonesia ialah kata yang ditambah katalah. Misalnya, kata duduk, jika ingin kita memerintahkan seseorang untuk duduk, maka kita akan berbicara duduklah, pergilah, makanlah, bekerjalah, belajarlah, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan fi'il amar, memerintah atau memohon. Misalnya permohonan, bukalah pintu, kan itu termasuk permohonan. Bisa juga perintah kalau dari orang yang lebih tinggi derajatnya ke orang yang lebih rendah derajatnya. Nah, fi'il amar itu dibentuk atau sudah ada dari sananya, seperti itu. Nah, fi'il amar itu bisa kita bentuk dari fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, bagaimana cara bentuknya? Cara membentuk fi'il amar kita pelajari di lain hari, karena pada materi kali ini kita hanya mengenal terlebih dahulu fi'il amar. Karena jika kita mempelajari cara membentuk fi'il amar, maka kita akan kesusahan. Maka kita pada pelajaran kali ini lebih kepada mengenal fi'il amar itu tersendiri. Karena belajar sedikit tapi paham itu lebih baik daripada belajar banyak tapi tidak paham apa-apa. Yang selanjutnya ialah tasrif lugawi fi'il amar. Nah, perbedaan tasrif lugawi fi'il amar dan fi'il yang lainnya ialah kalau tasrif fi'il lugawi fi'il lainnya berjumlah 14. Nah, kalau fi'il amar hanya berjumlah 6. Mengapa demikian? Karena fi'il amar hanya bisa digunakan untuk orang kedua. Nah, kalau kita memerintah ke seseorang, maka kita memerintah kepada lawan bicara kita. Bisa kamu laki-laki, kamu perempuan, atau kalian berdua laki-laki, atau kalian berdua perempuan, atau kalian yang banyak laki-laki, atau kalian yang banyak perempuan. Kita tidak bisa memerintahkan kepada dia yang dia laki-laki berdua, karena kita tidak berbicara dengan dia. Maka kalimat perintah hanya bisa digunakan ke orang kedua atau kalau dalam bahasa Arab disebut al-mukhatabah, yang diajak bicara. Nah, maka tasrif lugawi dalam fi'il amar hanya 6 saja. Contoh pertama, uktub. Uktub artinya ialah tulislah untuk kamu laki-laki atau anta. Terus selanjutnya, uktuba, tulislah untuk kalian berdua laki-laki. Uktubu artinya tulislah untuk
kalian lebih dari 2 laki-laki. Uktubi, tulislah untuk kamu perempuan. Uktuba, tulislah untuk kalian berdua perempuan. Uktubna, tulislah yang digunakan untuk kalian perempuan. Kaliannya lebih dari 2. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari contoh uktub, sekarang kita beralih ke kata ijlis, yaitu artinya duduklah. Nah, kalau untuk berbicara kepada lawan kita laki-laki, kita dan seorang kita, maka bisa berkata atau berucap ijlis, duduklah, untuk laki-laki, yang digunakan untuk laki-laki berjumlah seorang yang merupakan lawan bicara kita atau kamu. Selanjutnya ijlisa, untuk kamu berdua laki-laki atau kalian berdua laki-laki. Ijlisu, untuk kalian lebih dari 2 laki-laki. Ijlisi, untuk kamu perempuan. Ijlisa, untuk kamu berdua perempuan. Ijlisna, untuk kamu atau kalian semua perempuan. Nah, kita sudah mengenal dan sedikit mempelajari tentang tasrif logawi fi'il amr. Tasrif logawi fi'il amr ialah harus dihafal. Karena apa? Karena ini sangat bermanfaat dalam kompetensi maharoh atau maharoh berbicara atau kalam. Nah, agar kita lebih memahami tasrif lugawi, maka kita akan membuat contoh dari tasrif lugawi tersebut. Berikut contoh kalimat penggunaan tasrif lugawi fi'il amr. Contoh pertama, ya tullabu uktubul maddah. Artinya, wahai para murid, tulislah pelajaran. Kenapa menggunakan fi'il amr uktubu yang digunakan untuk kalian laki-laki? Nah, di sini artinya kan wahai para murid di sini itu berjumlah banyak. Nah, kan pada dasarnya para murid itu laki-laki. Nah, jadi kita menggunakan fi'il amr untuk kalian laki-laki. Kalau mayoritas para muridnya laki-laki. Nah, selanjutnya, ya Hasanu ijlis fil kursi. Wahai Hasan, duduklah di kursi. Nah, di sini kan kita menggunakan ijlis. Ijlis ialah fi'il amr yang digunakan untuk kamu. Nah, jika kita berbicara kepada Hasan, maka kita bisa berkata, ya Hasan ijlis fil kursi. Wahai Hasan, duduklah di kursi. Selanjutnya, contoh ketiga, ya Fatimatu ijlisi fil kursi. Yang artinya, wahai Fatimah, duduklah di kursi. Nah, jika kita berbicara dengan seseorang yang bernama Fatimah, maka kita bisa mengatakan, ya Fatimatu ijlisi fil kursi. Karena mengapa menggunakan ijlisi? Karena Fatimah ialah seorang perempuan yang berjumlah 1 orang. Nah, selanjutnya contoh terakhir, ya Ahmadu wa Raihanu uktubal maddah. Yang artinya, wahai Ahmad dan Raihan, tulislah pelajaran. Nah, mengapa kita menggunakan uktuba? Karena yang kita perintah ialah 2 orang laki-laki, yaitu Ahmad dan Raihan. Nah, begitulah contoh penggunaan tasrif fi'il lugawi amr pada contoh kalimat. Nah, apakah wajib kita menggunakan ya atau wahai? Kata ya atau wahai sebenarnya tidak wajib, tapi kebiasaan orang Arab jika memanggil nama biasanya menggunakan kata ya ayyuha yang artinya wahai sebagai bentuk penghormatan. Maka kita diusahakan atau lebih baik menggunakan kata ya atau ayyuha. Tapi jika kita ingin langsung mengucapkan
Fi'il amrnya boleh juga, misal ijlis bil kursi, ya ijlis bil kursi, seperti itu bisa juga. Tapi alangkah baiknya jika kita menggunakan kalimat ya dulu. Ya Fatimatu, ya Ahmadu, ya Hasanu, seperti itulah. Mungkin sekian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata saya yang tidak jelas. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Saya Yohan. Terima kasih.